Sebelum kita menghadapi setiap aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita pada saat ini membuka hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, biarlah ada suasana yang indah, damai, dan kita tidak merasa takut oleh karena Allah beserta dengan kita dan Dia akan memimpin di dalam setiap aktivitas kita pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak saudara kekasih Tuhan untuk memahami, bahkan mengerti bahwa sesungguhnya Allah sahabat kita. Mungkin kita merasakan di dalam kehidupan kita, pada waktu yang lalu, bahkan waktu yang akan saudara lalui, saudara merasa tidak ada seorang pun sahabat yang dapat menolong saudara. Pada waktu saudara mengalami kekecewaan, pada waktu saudara kekasih Tuhan mengalami kesusahan, rasanya memang tidak ada sahabat yang bisa menolong saudara. Tetapi pagi hari ini, biarlah ada kekuatan dan semangat yang baru bagi saudara, oleh karena Allah sahabat kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-17 dan merenungkannya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan Engkau yang membangunkan kami, Engkau yang mempunyai rencana dan akan menunjukkan rencana-Mu kepada kami hari ini. Biarlah Engkau yang akan memimpin, Tuhan, memberkati di dalam aktivitas kami masing-masing. Namun semuanya itu akan berarti tak kala kami terlebih dahulu datang di hadirat-Mu untuk membuka hati kami masing-masing. Biarlah perenungan kami pada saat ini boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah dengan pasti oleh karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita, dan saya akan menolong membacakan Alkitab ini di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai dengan ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Yohanes 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, sekali lagi saya beri tema renungan pagi pada saat ini adalah Allah sahabat kita. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, saya merasa pasti bahwa kita memerlukan sahabat. Karena sahabat adalah sebagai tempat untuk mengadu. Sahabat sebagai teman sharing tentang pergumulan kita. Sahabat sebagai tempat curahan hati kita. Sahabat sebagai tempat bagi kita untuk berdoa dan melayani Tuhan secara bersama-sama. Kita dapat membayangkan bila mana seseorang hidup di dalam dunia ini tanpa seorang sahabat. Sedangkan selama hidup kita, pasti ada sesuatu saat kita memiliki pergumulan yang berat, permasalahan yang berat. Maka kepada siapakah kita akan mencurahkan isi hati kita ketika kita mencoba dan mencobanya sendiri mengatasi segala persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita, dan kita gagal? Pasti kita akan mengalami kekecewaan, frustasi, kesedihan, bahkan depresi yang berkepanjangan. Tentunya, saudara kekasih Tuhan, tidak ada dari antara kita seorang pun yang mengkehendaki hal itu terjadi. Seringkali kita mendengar ucapan, selagi sukses, selagi kaya, semua orang datang dan mau menjadi sahabat. Tetapi selagi jatuh miskin, karena usaha bangkrut, oleh karena adanya kegagalan di dalam perekonomian, malah keadaan menjadi terbalik. Satu demi satu, orang yang dahulu menjadi kawan kita, menjadi sahabat dekat kita, mulai meninggalkan kita dan terus menghilang tanpa peduli. Saudara kekasih Tuhan, itulah realita di dalam kehidupan di dunia ini. Inilah manusia sebagai sahabat, yang artinya persahabatan di antara manusia senantiasa terbatas dan dibatasi oleh manusia itu sendiri. Bila tidak ada kepentingan, maka persahabatan itu menjadi pudar. Tetapi kita akan diingatkan kembali juga oleh Amsal Sulaiman. Di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 berbunyi tentang sahabat. Dikatakan demikian, Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ayat ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita. Dan boleh juga mengingatkan kita bahwa kita layak untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bukan kadang-kadang saja, tetapi setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus Kristus pernah memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Walaupun memang tidak terlalu jelas di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32, memang Yesus menceritakan tentang anak yang hilang.
Pada awalnya anak ini meminta harta kepada ayahnya dan ayahnya memberikan. Dan ia pergi ke kota berfoya-foya. Saya dapat membayangkan saudara-saudara kekasih Tuhan. Ketika ia memiliki uang, ketika ia memiliki harta yang banyak, saya merasa pasti bahwa banyak orang yang datang kepada dia. Banyak orang yang mau menjadi teman dia. Walaupun di dalam Alkitab memang tidak tertulis secara jelas mengenai orang ini mempunyai sahabat yang banyak. Tetapi saya dapat membayangkan dalam keadaan dan posisi seperti itu, saya merasa pasti bahwa orang ini mempunyai banyak teman. Tetapi ketika hartanya, uangnya habis, ia melarat, ia tidak punya apa-apa, teman-temannya mulai meninggalkan dia. Dan kesengsaraan terjadi dan dialami oleh dia sendiri. Sementara sahabat-sahabatnya, mereka mau mendekat, mereka mau menjadi teman. Pada waktu orang ini mempunyai uang dan harta yang banyak. Tetapi bagaimana saudara-saudara kekasih Tuhan dengan Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus? Dia adalah sahabat kita. Dia mau menganggap kita sebagai seorang sahabat. Dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, Allah sebagai sahabat agung kita. Allah di dalam Yesus Kristus menjadi sahabat kita. Sebab kita tahu bahwa ia rela berkorban bagi kita. Bahkan ia memberikan nyawanya bagi kita. Inilah bukti kasih Allah dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama saudara-saudara, mengingatkan siapakah Yesus itu. Dikatakan jelas sekali di dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-13 dan selanjutnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa persahabatan antar manusia di dalam dunia ini dibatasi dan terbatas oleh karena keberadaan kita. Bahkan rasanya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini selain daripada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya, yaitu ia menyerahkan nyawanya sendiri, kehidupannya sendiri. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sungguh bersyukur oleh karena Yesus Tuhan kita. Dia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Dan kita tidak dianggap lagi sebagai seorang hamba. Dikatakan jelas di dalam ayat ini bahwa ia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus, perintahnya adalah seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi pada waktu kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang berasal daripada Yesus Kristus, kita ini adalah sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika kita
merenungkan ayat-ayat ini. Menarik oleh karena posisi kita. Yesus tidak menyebut kita lagi sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Karena Yesus sudah memberitahu kepada kita segala sesuatu yang akan kita dengar daripada Bapa di surga. Saudara, kalau kita memperhatikan sahabat yang ada di dalam dunia ini, kalau saudara mempunyai teman akrab atau sahabat karib, pasti saudara sering bercerita tentang isi hati saudara. Bahkan ada rahasia-rahasia yang saudara katakan kepada teman akrab saudara. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Dan Yesus sudah memberitahu kepada kita segala rahasia, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dia beritahu kepada kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, mungkin kita pada waktu-waktu yang lalu, kita mengalami persoalan-persoalan yang berat, sehingga rasanya saudara tidak ada orang yang menolong saudara kekasih Tuhan. Mungkin pada kesempatan ini juga kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain, bahwa Yesus Kristus, sahabat yang dapat menolong, yang dapat memberkati mereka, yang dapat menuntun dan memberikan rencana-rencana yang indah kepada mereka. Saudara kekasih Tuhan, Yesus sebagai sahabat itu senantiasa bersama dengan kita, senantiasa membela kita, bahkan akan menolong kita sampai pada akhirnya kita menghadap Sang Ilahi. Karena Yesus itu adalah pembela agung bagi kita semua. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dia menjadi pembela kita. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus sebagai sahabat kita. Dia bukan hanya menjadi sahabat bagi kita pada waktu kita berada di dalam dunia ini, tetapi ia menjadi sahabat kita, malah menjadi pembela kita. Ia duduk di sebelah kanan Allah, siap membela kita, membenarkan kita semua bagi kita yang percaya dan berserah diri kepada Dia. Saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama untuk mempercayai bahwa Allah sahabat kita, Dia siap menolong kita semua. Bukan hanya pada waktu kita berada di dalam dunia ini saja, tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, menghadap Sang Ilahi, Dia akan menjadi sahabat kita juga, bahkan akan menolong kita, membela kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin menjadi sahabat Dia, kita harus mempercayai Dia, mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang dapat kita nyatakan di hadirat Dia. Perteguhlah iman kita kepada Dia, setialah melayani Dia, maka Dia akan tetap menjadi sahabat kita, pembela kita, yang senantiasa menjaga di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita harus meyakini bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Dia senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Ada ilustrasi saudara-saudara yang kiranya akan menolong kita semua, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa bersama dengan kita, menjadi sahabat kita yang setia senantiasa. Seorang pengarang yang tidak terkenal yang menghibur dan menguatkan kita. Ia menuliskan demikian, saudara kekasih Tuhan. Suatu malam saya bermimpi bahwa saya berjalan sepanjang pantai bersama dengan Tuhan. Banyak gambaran hidupku terbayang kembali. Dalam setiap gambaran, saya melihat tapak-tapak kaki saya di pasir. Kadang-kadang ada 2 pasang tapak kaki. Tetapi kadang-kadang hanya 1 pasang tapak kaki. Hal yang menyusahkan saya adalah tak kala depresi, tak kala ketakutan, tak kala ujian berat, tak kala kesusahan, saya hanya melihat sepasang telapak kaki saja. Dalam keputusasaan, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji bahwa jika saya mengikut-Mu, Engkau selalu berjalan bersamaku, menuntunku, menggandengku. Tetapi saat saya melihat dalam masa-masa pencobaan di dalam hidupku, saya melihat hanya sepasang telapak kaki saja di pasir. Di manakah Engkau, Tuhan? Tuhan menjawab, waktu di mana engkau hanya melihat sepasang tapak kaki saja adalah waktu di mana Aku, yaitu Allah, sedang menggendongmu. Saudara kekasih Tuhan, ketika saya membaca ilustrasi ini, memang mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada ketakutan, ada kesusahan, ada depresi yang mungkin secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama terjadi dan kita alami. Kadang-kadang kita melihat bahwa kita mengatasinya sendiri, bahwa kita menghadapinya sendiri. Tetapi tidak demikian, saudara. Justru di dalam keadaan seperti itulah Tuhan yang memampukan kita, karena Dia menggendong kita, Dia mengangkat kita, sehingga kita tidak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sahabat bagi kita satu-satunya. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, kita serahkan kepada Dia. Kita curahkan isi hati kita di dalam doa kita pada saat ini. Saya percaya bahwa Dia akan menolong kita. Walaupun kita tahu di dalam dunia ini banyak yang mengecewakan kita. Mungkin orang-orang yang dekat dengan saudara. Tetapi Yesus, Dia sanggup dan memberikan jawaban yang pasti. Karena Dia adalah sahabat kita. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, tetapi sahabat yang mau membela kita pada waktu kita menghadap Sang Ilahi. Yang pasti kita perlu percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.